Kita termasuk golongan orang-orang yang zalim terhadap siapa? Terhadap diri orang lain maupun diri sendiri. Dan zalim diri sendiri kayak apa ibu? Ibu. Zalim terhadap diri sendiri itu seperti apa? Zalim terhadap diri sendiri itu zalim yang tidak mau melakukan ibadah kepada Allah. Itu zalim. Ibu kawan salat 5 waktu, sholatnya 2 waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quran surat Al-Maidah ayat 71. Kamu sekarang Wallahu basirun bima ya'malun. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha huwal masiihu ibnu Maryam. Wa qala al-masiihu ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha salisu salasa wa ma min ilahin illa ilahun wahid wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladziina kafaru minhum adabun alim. Afala yatubuna ila Allahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Manasihu ibnu Maryam illa rasul qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani ta'am. Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayati Qul hal ta'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wa la naf'an wallahu was-sami'un 'alim. Qul ya ahlal-kitabi la taghlu fi dinikum ghayral haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yanhauna an amrin ma'ruf labi'sa ma kanu yaf'alun. Tara katsiran minhum yatawallawna alladzina kafaru
labisa ma qaddamat lahum anfusahum an sakhitallahu alaihim wa fil adabi hum khalidun. Sadaqallahul azim. Surat Al-Maidah ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hasibu, dan mereka mengira ayyakuna fitnatu, bahwa tidak akan terjadi fitnah. Wa'amu, sebagai akibatnya mereka menjadi buta. Wasamu, dan mereka menjadi tuli. Summa Allah alaihim, kemudian Allah menerima taubat mereka. Summa amu wasamu, kemudian mereka kembali menjadi buta dan tuli. Basirun minhum, demikianlah kebanyakan dari kalangan mereka. Wallahu basirun bima ya'lamun, dan Allah Maha melihat terhadap apa yang mereka kerjakan. Artinya wong ibu kadang-kadang tukang fitnah. Tukang fitnah ini kadang-kadang jaluk tobat ning Allah pasti diterima tobat. Tetapi kadang-kadang maksiat lagi, fitnah lagi, dan itu akibatnya menjadi buta, menjadi tuli. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Artinya ning wong-wong sing tukang fitnah. Tukang fitnah itu lamun Allah dia bertobat kepada Allah, maka Allah ampuni tobatnya. Kadang-kadang sudah tobatnya tobat sabar. Dia sabar. Sekarang tobat, esok umat mati. Tobat umat mati. Umat mati. Nah, itu ciri-ciri orang yang buta dan tuli. Buta apanya? Buta mata hati. Tulinya apa? Dengkal. Dan kenapa orang dengar ngurung-ngurung perkara-perkara nasihat bagus. Ada yang ngaji kuping gampang. Ada yang ngajak salat guru baik. Nah, itu wong sing tukang fitnah. Sampai kita jadi tukang fitnah. Bahaya kita. Ya, lebih kejam daripada pembunuh. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu Maryam. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maria. Wa qala, padahal telah berkata Al-Masih ibnu Bani Israil Abdullah Rabbi wa Rabbukum. Al-Masih, hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Innahu mayusriku billah, sesungguhnya orang-orang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, faqad haramallahu alaihi jannah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga. Wa ma yahuna wa yuzallihina bil ansar, dan tempatnya ialah neraka dan tidak ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong. Artinya Gusti Allah sampun ngagawe uning. Buta Al-Masih itu dia Gusti Allah. Siapa Al-Masih? Nabi Isa alaihi salam. Jadi Nabi Isa itu dari Allah. Tapi Nabi Isa itu pada baik pangkatnya makhluk. Kalau kita jadi manusia atau utusan Allah seorang rasul. Makanya sing jembah Isa Al-Masih menyekutukan daripada selain Allah, maka tempatnya neraka jahanam. Jadi neraka jahanam. Neraka jahanam. Siapa itu sing neraka jahanam itu? Wong-wong sing kafir, wong-wong sing zalim. Penting ya. Lamun sapa-sapa wong senajan wong Islam lamun zalim itu pasti tempatnya neraka. Unik betul, wong zalim itu. Makanya Nabi zalim. Boro-boro ning uang ning makhluk-makhluk liang nabi zalim ning semua
ning Allah jodoh. Kenapa itu makhluk Allah? Terutama yang paling penting terhadap manusia. Jadi seorang yang mengikuti ajaran Rasulullah SAW itu berisidik amanah tabligh kata. Makanya orang-orang zalim itu tempatnya neraka jahat. Jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang zalim terhadap siapa? Terhadap diri orang lain maupun diri sendiri. Dari zalim diri sendiri kayak apa itu? Zalim terhadap diri sendiri itu seperti apa? Zalim terhadap diri sendiri itu zalim yang tidak mau melakukan ibadah kepada Allah. Itu zalim. Ibu ngangkat salat 5 waktu, sholatnya 2 waktu doang. Subuh dan jam sangat kami mulai mati dulu. Kalau kami kerasulan itu terus kerasulan berarti inilah itu mengalahnya uang zalim ning badan deh. Konten salat boten ayu. Ini mungkin merusak tapi kita alasannya iku pokoknya makal tanpa salat. Tapi lalu kongkong dia duit ngantri suruh petang masuk ke apa? Nah, itu kira-kira manusia. Aku betul. Nah, kira-kira. Makanya kelima Nabi Muhammad. Pengaruh mengaji itu jelas dalam Al-Quran ayat Allah. Orang yang zalim kepada dirinya sendiri berarti menyiksa dirinya sendiri. Nyiksa kapan? Mungkin lamun mantuk balik mati mantuk di akhirat. Sehingga nggak merasa. Obat ada surat subuh masih seluruh kacang katak. Pas subuh ada berita yang itu yang mau ukur melihat pembagian BLT langsung dulu habiskan raut berat langsung ngantri pengarpe sampai waktu dibilang kepanasan. Itu mementingkan urusan dunia. Maka nomor 2 itu dia punya ikhtiar, tapi jangan di nomor satu kan. Apabila ada panggilan Allah, ada orang azan, uruskan dulu urusan akhirat. Kalau tidak mengurusi akhirat di nomor 1 kan, maka dunia akan ikut bersama kita. Ini mau pengen senang dunia, tapi akhiratnya ditinggal. Tapi digali, tapi arahnya istighfar. Wong tukang sholat, wong maksiat kadang-kadang usahanya kabulnya mabuk. Tukang mabuk butuh kami kaya, tapi wong tukang sholat orangnya dia sedikit. Nah, jangan sangka. Itu minggunya lagi istighfar. Dipakai dengan Allah. Karena usaha orang lain yang bisa Allah. Nah, nanti suatu saat akhirnya akan dihancurkan oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Ya, jangan sampai jadi orang-orang yang zalim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisun. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah seorang dari Tuhan, salah satu yang 3, artinya seorang dari Tuhan yang jumlahnya 3 dan 2 orang yang dianggap Tuhan yang Nabi yang bisa beserta ibunya. Wa ma min ilahin illa ilahun wahidun wa in lam yantahu amma yaqulun. Padahal sekali-kali ada Tuhan selain dari Tuhan yang esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, lalu makanya alladzi kafaru pasti akan menimpa kepada orang-orang yang kafir minhum azabun alim, di antara mereka siksaan yang pedih. Allah mengatakan Allah itu sendiri alias tunggal. Makanya qul huwallahu ahad. Bahkan ketika ada orang yang menganggap Allah itu keluh, berarti itu sudah menyimpang orang-orang yang menyimpang dari Tuhan, dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya lamun wong-wong hidup, wong-wong luar-luar itu narasi disebutnya itu tunggal. Allah ibu, Allah bapak, Allah anak. Ya. Makanya Allah mah qul huwallahu Allah itu satu, tunggal esa. Makanya kita banyak mengesahkan Gusti Allah. Pasti Allah akan menimpakan kepada orang-orang kafir yaitu siksaan yang sangat pedih. Siksaan pedih itu kayak apa? Borong-borong kiri akhirat bu, dia itu jaga di sini.
Sisanya dengan berbagai macam problema. Sisanya mau aja sampai kita mendoakan Allah. Barang siapa yang mendoakan Allah, seperti apa mendoakan Allah? Jadi mendoakan Allah itu digawe Allah. Misalkan tekanin kuburan, nyembah kuburan, mendoakan kuburan, nah itu berarti mendoakan Allah. Tekanin memberikan gawa sesaji, bangga wajib, plepus, jaluk, alun, kuburan, memberikan, nah itu mendoakan Allah. Jadi minta hanya kepada Allah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila yatubuna ilallah wa yastaghfirun, maka mereka tidak bertobat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oh ya, Gusti Allah masih pakai murah rahman rahim. Bagian kita melakukan dosa baik tetap tobat dihaku. Makanya aja putus asa, namun kata dosa buru-buru jaluk ampunan Gusti Allah. Gusti Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kadang-kadang kita iki boten oning, tidak tahu dosa maksiat yang sangat besar, tapi kedengarannya sepele. Apa itu, Bu? Apa? Wong sing maksiat gede tapi boten kuningan. Apa itu? Iku wong sing boten ngaji. Oh, pengen kuning mah. Iku dosa gede tapi kedengarannya sepele. Awas hati-hati. Karena ngaji itu hukumnya fardu ain. Oh, fardu kudu. Berarti kudu wajib. Lalu fardu yang dilakukan berarti itu. Dengan kuning tapi pada belum. Ya, itu dosa sing gede tapi boten kuningan dianggap sepele. Padahal itu dosa sing benar-benar itu. Makanya menuntut ilmu itu lah positif hukum. Makanya, iya, begitu namanya ya. Makanya banyak-banyak mohon ampun kepada Allah dengan memperbanyak membaca istighfar. Sesungguhnya Allah Maha Penerima toh. Misalkan mungkin kita kakak dosa ngumpul orang-orang sampai bokor umat saking kakak dosa. Ya, jadi sampai umur 40 saya kata taubat nih Allah. Istighfar, sholat taubat, jaluk ampunan nih Allah. Pasti Allah Maha Penerima toh. Ya Bu, kamu akan ngaji deh kan, ada ngobrol lagi. Ya, kali-kali ilmu karena jauh-jauh dari itu menuntut jadi ada bilang ilmu itu harus dipakai, jangan dibiasakan. Masih aku belum melihat ular Rasul untuk ayat. Ya, benar kan? Al-Masih Musa Maryam itu adalah seorang Rasul yang sesungguhnya telah berlalu. Min qablihi Rasul, sebelum beberapa Rasul. Wa ummuhu siddiqi qawtun, dan ibunya seorang yang amat benar. Karena yakulai so'ana, keduanya dia makan makanan. Unzur, perhatikan. Ibang bayyinulahumul ayat, bagaimana kami menjelaskan kepada mereka ahli kitab tanda-tanda kekuasaan kami ke Allah. Sumbang uzur anna, kemudian perhatikan bagaimana yufakun mendustakannya. Artinya sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam dan Siti Maryam itu seorang manusia, tidak lain seorang roh yang seperti Tuhan masih memakan makanan, berarti bukan tuh masa Allah punya tangan. Maka berita, makanya setiap orang yang suka makan berarti namanya orang sama dengan kita. Jadi jelas Allah Qul huwallah awas, keyakinan harus jelas ya. Itu bukan siapa? Allah. Ini Allah itu. Ya. Oh, orang ngaji malukat ngomong apa? Takutnya Allah kebetulan. Ya. Makanya nyembah Gusti Allah. Allah itu tidak jauh daripada urat nadi urat le. Saking pakai kalau kita terhijab. Kalau apa terhijab? Kalau keinginan, kalau dosa-dosa.
Saking parahnya Gusti Allah kalau kita sabab apa cirinya Gusti Allah parah iku siji napas awan bengi engkak-engkakan iku oli siapa? Ibu gerak oli siapa? Ibu miring oli siapa? Nah kabeh kan oli Gusti Allah. Berarti tandanya Gusti Allah orang ada saking kita. Makanya guru keterusan ini rasa ini Gusti Allah. Oh pinter aja kita. Pintar-pintar, tapi dia lalu dosa pura-pura orang ngerti kan. Nah, gitu. Jadi Gusti Allah pun mendengarkan misalkan saya tinggal dulu perasaan. Perasaan apa? Karena si Rasulullah takwa. Ayo takwa itu menjadi rasa hati di Gusti Allah. Jadi kalau apa sih Allah mendengarkan banget. Oh, ya. Makanya jangan pernah takut, jangan pernah berputus asa. Lamun wong salah itu ada 5 jam salah itu akan dibalas nih Gusti Allah 5 jam salah berlipat-lipat jane. Begitu pun ngapa itu bagusan itu ngaji ini sejam dibalas Allah 1 jam berlipat-lipat 1 jam. Jadi kapasitas dosa dan kebenaran itu diukur oleh ketentuan manusia berbuat di alam dunia. Allah. Ada juga. Ibu gamal maksiat sejam dikaliku. Sejam kali sampai berlipat-lipat. Begitupun ibu udah mau kebagusan dikali. Makanya wong ngaji ku luar biasa. Wong ngaji iku menggunakan kewajiban. Sing iya pelaku dosanya rongol. Takaning riki sesemutan asal urang encok medang indah nota mata ngantung duit kosong. Nah iku sesungguhnya penyakit-penyakit itu yaitu dosa-dosa yang Allah wujudkan kepada kita. Allah sedang mengeluarkan dosa-dosa kita. Makanya lama ibu sebutkan karena ibu dosa yang terang Gusti Allah. Ya. Karena luar biasa perjuangan orang ngaji itu. Makanya mudah-mudahan Allah nggak istiqomah nih kita kagak ibadah. Sebab wong iku lamun lakak kasih sayang Allah, wong iku ganti kagak ibadah. Yes, kekali umur sing barokah iku tandanya orang yang mau berbuat ibadah. Jadi lagi ibadah umur barokah. Makanya dia tahu yang kita berkah kalau masa pakai kajian Nabi. Ini baru jelas. Lalu setiap orang itu lalu dari ibu disebut umur barokah. Tapi lalu negara maksiat ikut jadi barokah. Tunggu tanggal mainnya. Apa? Dikurangi umurnya. Terang. Makanya tiba-tiba dua cakap malaikat perasaan lingkungan. Nah itu sih paling bahaya. Jangan sampai mati dalam keadaan kita beriman kepada Allah. Alhamdulillah. Terus Qul ta'budu min dunillah, katakanlah mengapa kamu menyembah selain daripada Allah. Ma yuridu lakum dharran naf'alullahu was-sami'u, sesuatu yang tidak memberi amal bahaya kepadamu dan tidak boleh memberi manfaat, dan Allah yang maha mendengar al-alim lagi maha mengetahui. Jadi Gusti Allah tak mau kafir. Nah, apabila orang dalam nyembahin kita malah bersekutukan kepada orang atau makhluk yang tidak memberikan bahaya atau memberikan kebaikan. Makanya nyembahkan Gusti Allah. Iya karena abudu, wa iya karena apa artinya? Bukan ayat itu artinya masalah al-fatihah. Jangan yang lempeng berbeda. Iya karena abudu, wa iya karena hanya kepada Allah kami memohon menyembah dan buat mobil kalau kami memohon pertolongan. Nah itu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim, baru itu juga kami jalan yang lurus. Ngaji orang sedang ya. Jadi intinya Gusti Allah itu mutlak. Gusti Allah itu lapadega alif lam hak huruf hak. Jadi dibacanya siapa Allah itu jenengan asmane Gusti Allah, sifatnya Rahman Rahim, af'ale laisa kamitslihi syai'un. Terus apa lagi? Af'ale laisa kamitslihi syai'un. Terus kun pada. Jadi
jadi Allah mah kersa ngejadikaken dan ngejadikaken. Laisa kamitslihi syai'un, Gusti Allah mah la kabandingkeun. La satu perkara pun yang tidak bisa dibandingkan dengan Allah. Sifatnya murah, rahman, maka terus banyak memohon kepada Allah, banyak bertobat kepada Allah, banyak meminta kepada Allah. Dari jalan timbang lagi. Ya, paham? Itu. Kuliah alal kitab, katakanlah hai ahli kitab. Katakanlah janganlah kamu berlebihan di diriku dalam agamamu. Berilah hak dengan cara tidak benar. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulu sebelum datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in kasiran, dan mereka telah menyesatkan kebanyakan, wa dhallu an sawa'is sabil, dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Artinya kita itu jangan berlebihan tentang agama. Contoh apa? Misalkan kita di dalam agama sholat kan jelas dengan waktu, berlebihan. Sholat 7 waktu, ada nyambung ya. Jadi di memang jangan berlebihan tentang agama. Makanya Allah tidak suka pada orang yang berlebihan. Entah itu di dalam ibadah, di dalam kehidupan, di dalam harta, biasa saja. Jangan sampai kita gara-gara hal sepele menyakiti orang lain. Contoh mereka, ibu tetangga boten terbek, boten kehendak tumbas beras, lung dinten boten meliwat. Ibu baru buracakan ning arepan umang Alhamdulillah mau mangan kalau jual ayam bakaran sih pokoknya segala keperluan ya. Kalau petek segala ya. Barang mangan bodoh sorak-sorak bisa tetangganya gimana? Ya Allah. Nah itu jangan sampai menyakiti orang lain. Lalu bisa menibali diajak boten ayo di kiri. Itulah tentang hidup berakhlakul karimah yang baik. Jangan pernah mengoreksi orang lain, tapi koreksi diri kita sendiri yang jadi dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas kita mau memakai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud. La ilaha orang kafir dari Bani Israel melalui lisan Daud. Wa Isa bin Maryam dan Isa putra Maryam. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Banyak orang yang dilaknat oleh Allah. Siapa orang yang dilaknat oleh Allah? Kalau dilaknat dengan ucapannya Nabi Daud disumpah serapah itu Bani Israel. Kalau zaman seriki orang Musa sing dilaknat dimuji Allah itu siapa sing dilaknat? Sing zaman pengen Abraham terakhir dilaknat siapa? Iblis. Nah, iblis dilaknat. Wong kita dilaknat, wong sing kaya apa? Silas wong sing duwe penyakit iblis. Makanya penyakit iblis. Apa penyakit iblis? Sirik, bidik, jahil, kaniaya, dengki, ujub, ria, takabur, batin, cap jahil, cap koneng, berisik, koneng, untuk kasihan. Nah itu penyakit iblis. Sedikit diingat dengan anak cucu Adam, diingat diajiakan yang sifat aslinya pokoknya, berarti dilaknat oleh Allah. Doanya mau dikofu. Makanya ahli buka sapa. Udah buka sapa bu? Buka sapa bu? Muka sapa itu rawe ning wong sing bener-bener kekasih Allah. Ahli ibadah. Misalkan wali Allah. Makanya wali Allah mengenal uang itu muka sapa? Apa? Terwujud seperti monyet. Karena dosa. Lalu yang akan dosa itu adalah wong sing muka sapa itu wujudnya binatang. Nah itu adalah akibat dosa-dosa kita yang kita lakukan. Makanya ahli muka sapa ketika bertemu dengan orang-orang yang banyak dosa, mereka melatih malas karena terlihat mukanya itu
Allah. Nah itulah bagi orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak itu mau 78 ayat. Yang demikian itu dilaknat oleh Allah disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Makanya jangan durhaka kepada Allah, kepada Rasulullah. Karena kita sudah berjanji dan bersyahadat kepada Allah bahwasanya akan mengikuti perintah Allah dan menjalankan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah menciptakan kita minggu jadi kami ibadah. Wa mahalakul jinna wa insa ilayya. Untuk di dalam menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Kenapa di dunia orang belum salat? Kenapa di dunia orang belum sedekah? Kenapa di dunia orang belum segala dipengen, dipukul. Nah, ini yang bahaya. Makanya ketika kita berbuat salah, maka kita diusir dari surga. Artinya kalau kita lakukan salah dalam, pasti kita mau lanjut surga. Makanya jangan sampai kita jadi orang-orang tergolong yang durhaka kepada Allah. Terus belajar. Arab kangelan, Arab tipu, jangan pernah tinggalkan sholat. Kita harus bisa usul sholat teh, masih ngawang sholat tuh. Bacaan yang buka pedangnya kepuluhan. Semua baik buat apa-apa. Sing penting masuk. Ayo sholat berarti harus menggunakan kewajiban. Orang termasuk dosa. Kubur buatan bisa, buatan bangkit, orang harus sholat bisa. Ya, yakin itu masa sih tersisa. Makanya kedah sholat dulu. Karena uang lamun orang sholat itu tidak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Uang lamun sing sholat bergalim. Maka lamun kata uang sing masih galim, masih mungkar berarti dia sholat. Karena sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Makanya Allah diulang ahli ibadah, ahli tukang sholat, nabi keji dan mungkar. Guru gelap tinggalkan kok. Sedetik-detik belajar ibadah di masjid Allah. Jawab ayat kita. Karena tanahuna mereka satu sama lain tidak pernah melarang. Artinya sebelumnya mereka tidak pernah melarang untuk kebiasaan munkarin lalu liwa'za maka yaf'alun tindakan bukan yang biasa mereka perbuat. Sesungguhnya awal buruklah apa yang selalu mereka perbuat. Sama-sama ahli maksiat, sama-sama ahli tukang gawe dosa, ibu sepatu, ibu jangan menjawab orang ilok melarang atau mengatakan perbuatan padahal seburuk-buruknya umat ibu sing uang sing orang bisa mengatakan batu deh ning kanggo maksiat. Ayo iman mana wong maksud itu nabi jadi iku dosa. Nabi ya pakai tadi kita betul. Ana wong dina, wong minum, aku kudu dikarapan rai, tapi buatan tipu. Nah itu tandanya orang seburuk-buruknya umat terjerumus dalam dosa. Disebabkan mereka durhaka kepada Allah. Hati-hati ya. Makanya mereka akan melakukan perbuatan munkar. Artinya setiap perbuatan munkar wajib kita nasihati. Sepisan turun balen sambung dinasihati. Nah sambung serahkan kepada Allah. Yang penting kita sudah memperingatkan. Sampai dilenakan sawas ya bu, terutama di keluarga ya pribadi misalkan kecil kan salat tapi harus manjing balik salat ganti rada di belakang ya. Begitu pun saudara keluarga kita berihin, namun kangelan kami ibadah wajib diingatkan. Apalagi kecil-kecil kita itu bakal jadi pertanggungjawaban kita nanti di yaumil akhir. Kamu melihat katsiran minhum yatawallawna alladziina kafaru, wahai Muhammad, kebanyakan dari mereka tolong-menolong orang-orang kafir atau orang-orang musyrik dari kalangan penduduk Mekah karena membencimu. Dari sama kalam nas'ahum anfusahum, sesungguhnya awan buruk apa yang mereka sediakan untuk diri mereka. Ansyahidallahu alaihim wa fil azab hum khalidun. Allah murka terhadap mereka dan mereka akan kekal dalam siksaan api di dalam neraka. Kangge siapa iki? Kangge wong sing tolong menolong, kangge ngancuraken agama ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi, yaitu orang-orang
Musik ini apa musik yang kalian gitu mereka? Musik siapa sih musik? Musik yang ada pada diri kita. Ini makanya kadang-kadang kita tolong menolong ya. Apa? Anak ajaran makanya ajaran. Nah, itu ajaran benar, ajaran iman, ajaran kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah kata tolong si tolong menolong dalam ajaran untuk apa dan tolong menolong orang-orang kafir musik dari Mekah untuk mengusung Nabi Muhammad SAW. Maka itulah umat yang seluruhnya, maka Allah murka terhadap mereka dan kekal di dalam siksa. Oh, jadi segala perkara kita hati-hati. Jadi jangan banyak terprovokasi, kalau main banyak menyebar fitnah. Makanya sendiri orang menolongnya pada ngomong dewa-dewa, namun dereng kereng dewek, nabi percaya. Jadi baru paketan, nimrika nana gajah, wone, salah. Gajah ibu si kita apa lima, jadi aku kau percaya kata gajah si kita lima. Padahal dari dulu gajahku, nah mantap lamun pengen ibu gajah, berarti perlu diparangi. Ada sumur boten, gajah si kita boten, kalau aksi kita boten gajah kan kok? Nah begitu pun dengan kita. Jangan gampang terprovokasi, jangan gampang ikut menyebarkan fitnah. Jadi lalu menggosip, malani, makanya kami kadang-kadang nabi titip dipercaya. Kalau boleh melihat dan menyaksikan, karena ini zaman Arab politik, zaman Arab pemilihan, kata isu-isu, kata gosip-gosip, kata fitnah apa? Fitnah dunia. Makanya wis kita mah nabi peluang. Kita wis memperbaiki diri kami ibadah yang Gusti Allah. Oke, ikut saya sehingga tadi disampaikan pengajian politik sedikit pada pasti jelas. Kalau kata jelas silakan pakai baca apa-apa. Jelas betul Bu? Jelas. Sok angkat pakai. Kan menten wong itu boten salat. Nggih. Tapi menten penyakit kok. Penyakit itu Penang banyu mati. Hah? Boten kami salah niku. Ya maksudnya gerak. Boten niku nguyu bae. Pripun? Gerak bisa Bocor bangkit gerak. Oh, beser. Bocor. Terus pripun niku salat? Harus sholat. Bangkit. Nggo pempes ya. Bangkit sholat. Salat mati ada. Ya Bu. Nih, saya tanya. Itu boleh tapi pakai penghalang. Terus kalau semua tetap Allah kan. Terus ibadah itu dengan berbagai macam hal. Bisa Islami mudah. Kalau kita bisa bergerak dengan isyarat. Namun isyarat kalau bisa baik itu boleh bergerak. Ya, ada orang kalau bisa gerakan. Kalau isyarat, ya. Kalau bisa, kalau tetap jantung bisa. Ya, makanya urusan diterima dan tidak itu mau urusan Gusti Allah. Yang penting kita mau melaksanakan. Ya, kecuali nana makanya. Wah, ulama lalu sholatku urunya kena banget dan dokter langsung mati. Baiklah. Nabi nggak ngobat udah di apa kayak. Lalu nggak boleh ngomong. Ayah lagi mau ngobat urut modal sekalian. Jadi mau pakai alasan. Jadi ada penyakit mah nggak apa-apa. Bisa. Ya, yang penting kita melakukan sebisa mungkin supaya jangan berceceran titiknya. Ya. Nah, bisa. Mungkin semua kota aja. Pembahasannya mudah-mudahan bisa mengerti tapi mengerti. Allahumma anna bil Qur'an waj'al lana imama wa nura Allahumma zakirni minhum manasiku wa'alini minhum majamiku wa'alguna tilawatahu waj'al lana hujjatan ya
العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.